Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya merupakan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah Swasta Amal Islami Kota Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2423991363 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi Al-Quran Hadis. Berikut ini video praktik pembelajaran unit kerja pada Madrasah Aliyah Amal Islami kelas 10 dengan materi kualitas dan kuantitas hadis dengan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun kita ketemu di jam siang. Jam 1 siang, pelajaran Quran Hadis insya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan absensi ya. Jadi kayak yang disebut namanya boleh acungkan tangan sama bacakan atau sebutkan satu kalimat quotes atau kata-kata positif ya. Siap ya? Siap? Siap nggak? Insya Allah. Kita mulai dari Alisa sakit ya. Andika. Dik. Quotes hari ini layak terbang kalau tidak mengenal layak terbang kalau tidak mengenal. Oh gitu ya, baik lanjut. Ashira silakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, kita lanjutkan. Karisa. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Atau bisa jadi batu loncatan ya, Masya Allah. Terus Cikara. Karena bersyukur adalah kunci keberkahan. Masya Allah. Hilwa khairan nisa. Jika kamu mulai menyerah, Ingatlah karena apa kamu mau mulainya. Jadi jangan menyerah ya. Selanjutnya Ihsan masih sakit ya. Irfan Hairul Anam dari Buayan sampai ke Liang. Bahasa Arabnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ismail Hanif Hania. Mana Ismail? Oh di sini ya. Ismail. Karena menyerah karena Allah sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah menyerah karena sesungguhnya Allah bersama kita.
Kalifa. Manjadda wajadda. Barang siapa pasti akan mendapatkan atau berhasil. Muhammad Abizar Al-Ghifari. Tetap semangat menghafal Al-Quran untuk mencapai kesuksesan. Tetap semangat menghafal Al-Quran untuk mencapai kesuksesan. Karena sesungguhnya menghafal Al-Quran teh menuju jalan kesuksesan ya, insyaallah. Muhammad Bima. Oh ya. Kita memulai karena Allah. Jika memulai karena Allah, jangan menyerah karena manusia. Masya Allah. Muhammad Rizki Maulana. Hadir. Ya. Apa Ki? Time is gold, good gold, time is gold, good gold. But gold. Gold is not time. Artinya? Waktu adalah emas, emas bukanlah waktu. Tapi emas bukanlah waktu. Emas mau emas ya. Masya Allah, keren. Terus lanjut, Nazla. Nazla, mana Nazla? Oh ya, panggelisna di antara kelompok ini. Apa, Neng? Taat, buahnya adalah takwa. Masya Allah. Ini banget ya. Seorang daiyah banget, Masya Allah. Siti Fatimah Zahra. Ya? Tidak ada yang kebetulan, semua pasti Tidak ada yang kebetulan, semua pasti sudah ditakdirkan. Betul banget. Kita bertemu di sini juga sebuah takdir ya. Baik. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai kualitas dan kuantitas hadis. Jadi tujuan dari materi ini adalah kita bisa memahami kualitas dan kuantitas hadis dari segi apanya? Dari segi kualitasnya. Apakah hadis itu termasuk hadis yang sahih? Apakah hadis itu termasuk hadis yang hasan? Apakah doif, apakah maudhu, terakhir ya, seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan belajar itu. Sebelumnya kita pernah belajar tentang unsur-unsur hadis. Dalam unsur-unsur hadis ada apa aja, masih ingat gak? Ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, nanti kualitas hadis sama kuantitas hadis juga sedikit banyak ada hubungannya dengan unsur-unsur hadis. Adalah hadis aziz yang jumlah riwayatnya hanya 2 jalur saja atau 2 sahabat, 2 tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hadis gharib. Jumlah riwayatnya hanya 1 periwayat ke 1 periwayat. Jadi sahabatnya 1, tabi'innya 1 dan seterusnya. Yang namanya juga gharib itu asing. Jadi cuma 1 yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Tapi bukan berarti hadis gharib itu mesti dhaif, tidak. Dia bisa sahih kalau memenuhi kualifikasi hadis menurut As-Suyuti. Ya, selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayat hadis mutawatir. Ya, di sini ada 3 ya. Jumlah periwayat hadis masyhur itu Ada yang mau mencoba jawab gak? Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Oke, Asyira, boleh. Mutawatir adalah hadis yang riwayatnya lebih dari 4 orang atau Lebih baik, Masya Allah, betul sekali. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang jumlah periwayatnya lebih dari 4, minimal 4 atau sampai ke 10 periwayat. Seperti itu. Terima kasih buat di lembar kerja siswa ini, anak-anak, yang pertama petunjuk yang dulu diperhatikan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompok kalian atau dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang pertama silakan diisi. Menurut pemahaman kelompokmu, jelaskan tentang pentingnya memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Boleh jelaskan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, apa dampak negatif dari tidak memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika menyaksikan banyak hadis yang lemah atau bahkan palsu tersebar di kalangan umat Islam. Yang keempat, tuliskan minimal 3 hikmah mempelajari materi memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas hadis. Ya, silahkan, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang pembagian hadis ya dari segi kualitas dan kuantitasnya.
Jadi kalau dari video tadi, mudah-mudahan sedikit banyak menjawab masalah yang tadi pertama. Karena masalahnya adalah tadi muncul hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang lemah secara riwayat di masyarakat. Salah satunya kita jadi tahu ternyata hadis itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada hadis mutawatir. Semua hadis dengan riwayatnya masing-masing. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mudah-mudahan nih nanti kita akan bagi 4 kelompok, insya Allah ya, nanti disebutkan nama-namanya sama ibu untuk kelompoknya. Tapi kita saksikan dulu, mudah-mudahan materi ini memberikan pencerahan sehingga nanti ketika diskusi kalian bisa memberikan jawaban bagaimana caranya supaya kita memahami hadis-hadis yang sahih, bisa menganalisis mana hadis yang tidak sahih atau dhaif sampai ke maudhu seperti itu, karena ternyata di masyarakat kita beredar atau tersebar banyak hadis-hadis yang tidak sahih seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan presentasi. Kelompoknya akan ibu bagi terlebih dahulu ya. Kelompok 1 sebelah kanan ibu ada Andika, Rizky, Isma dan Nazla. Kelompok 2 ada Irfan, Rashid, Ashira dan Siti Fatimah Az-Zahra. Kelompok 3 ada Cikara, Karisa, Bima dan Ismail. Kelompok 4 3 orang, gak apa-apa ya karena ada teman kita yang masuk, Riza, Hilwar dan Karifah. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini ada lembaran yang akan kalian kerjakan ya, yang mengisi apa yang ditanyakan di sini yang mudah-mudahan menjadi jawaban masalah tadi yang kita bahas di awal ya. Silahkan, buku sumbernya sudah ada? Ya, semua diisi. Oke, 1 kelompok 1 lembar tugas. Silakan. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengerti tentang 2 dijawabnya. Berapa dijawab dua-duanya? 2 atau 1 aja? Ayo boleh, apa 1 juga. ini tidak bisa dijawab. Apa solusinya supaya Itu lagi ngelamar pekerjaan, kalau lagi interview cina, lagi interview. belajar posisi hadis yang Iya. lemah atau palsu tidak bisa. Sambil ada yang menuliskan, biar nanti semuanya selesai. Ya, Iki misalkan menjelaskan, ada yang nulis jawabannya 1 orang. Jadi nanti selesai dua-duanya. Bahaya soalnya kalau misalnya itu Berapa atas hadis itu apa aja nih katanya kayak dari Hasan kan. Kayaknya udah ngantuk. Mulai dari sini dilihat, ada kok di sini di buku juga lengkap, ya. Nomor berapa yang dijawab? Tambah 1. Boleh. Kerja. Ya. Selamat siang Pak Sadayana. Selamat siang. Abdi teh di sareng bararea, barade. Tadi mempresentasikan isi diskusi kami tentang hadis-hadis. Silakan. Ini ada hasil dari diskusi dari kelompok kami.
tuliskan hikmah mempelajari materi dan memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas hadis. Dari segi kuantitas kita jadi tahu. Nomor 1, menurut pemahaman kelompokmu, jelaskan tentang pentingnya memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas hadis. Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, agar kita bisa membedakan mana hadis sahih dan hadis yang palsu, agar tidak termakan oleh hadis yang palsu. Dampak negatif dari tidak memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas hadisnya. Dari tidak memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, jika kita tidak bisa memahami hadis itu sendiri, kita bisa terjebak dalam ketidaktahuan. Nah, dan ketidaktahuan itu bisa membawa kita ke kesesatan yang sangat nyata. Contohnya, kita dengar ada hadis, ini hadis palsu, cuman kata orang tuh ini hadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kualitas dan kuantitas hadis. Ya, langsung saja. Langsung ke Mayang. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi diskusi dengan presentasi yang sudah ditampilkan sangat bagus. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya, dengan mencari sumber-sumber yang mungkin nanti lebih luas lagi dan membahasnya lebih mendalam tentang kualitas dan kuantitas hadis, sehingga kita bisa tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Karena tidak semua hadis ternyata kuat secara riwayatnya yang bisa kita gunakan untuk menjadi sebagai landasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Mungkin dicukupkan ya. Kalau tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan, kita akan uji atau latihan soal bab ini. Semoga Allah berikan kemudahan ya. Baik, kita tutup saja untuk hari ini. Untuk mata pelajaran Kurdis kita tutup sampai saat ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.